Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bahtera biru raksasa kemudian melanjutkan ke laut tanpa jeda. Sementara itu, roh dan manusia di Bahtera semuanya bermeditasi di kamar masing-masing untuk mempersiapkan diri mereka ke kondisi terbaik. Semua orang tahu bahwa meskipun sudah berapa lama mereka bersiap, perjalanan ini pasti masih akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, semuanya dapat dengan mudah dimusnahkan di alam iblis Penatua. Karena itu, semua orang melakukan semua yang mereka bisa untuk mempersiapkan terjun ke alam iblis Penatua. Di sebuah ruangan di tingkat bawah Bahtera, ada 3 Hanli yang identik duduk dengan kaki bersilang. Ada batasan warna-warni yang berkilauan dari dinding, dan ketiga Hanli semuanya memiliki warna yang berbeda. Satu berkilauan dengan cahaya keemasan, satu memancarkan cahaya hijau, dan yang terakhir diselimuti awan ki hitam. Ini adalah Hanli, tubuh rohnya, dan tubuh emas asalnya. Kembali ketika Hanli dikejar oleh 4 klon leluhur suci, dia tidak punya pilihan selain melepaskan tubuh rohnya dan Nas Chen Soul kedua sebagai pengalih perhatian untuk mengalihkan perhatian para pengejarnya. Keduanya berhasil selamat dari cobaan itu, dan Hanli secara alami mengeluarkan teknik rahasia untuk memanggil mereka kembali setelah dia kembali ke kota Deep Heaven. Namun, karena seluruh kota telah dikepung oleh pasukan iblis, tubuh roh dan jiwa baru lahir kedua tidak berani kembali ke kota dan hanya bisa bersembunyi sementara di pinggiran pasukan iblis. Setelah pasukan jahat dipaksa mundur, keduanya akhirnya bisa kembali ke Hanli saat dia memulihkan diri dalam pengasingan. Nas Chen Soul kedua sangat akrab dengan batasan yang dibuat di pagoda batu tempat Hanli tinggal, sehingga bisa menyelinap masuk tanpa memberitahu orang lain. Adapun Kuer dan tubuh roh, tidak hanya kembali sepenuhnya tanpa cedera, malah membuat beberapa kemajuan dalam kekuatan selama jauh dari Hanli. Nas Chen Soul kedua telah meledakkan diri untuk melarikan diri dari klon Yuan Cha, dan meskipun telah mampu memanifestasikan dirinya menjadi Nas Chen Soul baru, secara alami telah sangat dilemahkan oleh cobaan itu. Untuk kultivator integrasi tubuh normal, ini tentu saja akan menjadi masalah yang sangat sulit untuk dihadapi karena akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade kultivasi yang sulit untuk membuat Nas Chen Soul kedua pulih sepenuhnya. Namun, dengan obat-obatan dan pil yang tak terhitung jumlahnya yang dimiliki Hanli, ini sama sekali bukan masalah. Dia memberi makan Nas Chen Soul kedua serangkaian pil roh yang memperkuat, dan hanya dalam waktu setengah tahun, itu telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Itu masih jauh dari puncak kekuatannya, tetapi dalam kondisinya saat ini, ia masih bisa mengendalikan tubuh emas dalam pertempuran. Hanli saat ini memfokuskan seluruh perhatiannya pada kuali ungu kecil yang melayang di depannya. Kuali itu hanya berukuran beberapa inci, dan permukaannya ditutupi dengan rune yang dalam. Itu saat ini sedang diselimuti oleh semburan api biru yang dikeluarkan dari mulut Hanli, dan dia menatap tajam ke kuali sambil menjentikkan jarinya ke arahnya untuk melemparkan segel mantra ke dalam api. Api biru berkedip-kedip, dan suara mendengung rendah terdengar dari dalam kuali. Ada seberkas cahaya abu-abu buram yang setengah tersembunyi di dalam kuali sementara separuh lainnya memanjang keluar. Garis cahaya itu hanya setebal jari manusia, dan itu menggeliat dengan keras seolah-olah sangat takut dengan api biru di sekitarnya. Ekspresi Hanli tetap sama sekali tidak berubah, tetapi frekuensi dia melepaskan segel mantra mulai meningkat, gumpalan cahaya keemasan mulai muncul di api biru yang dikeluarkan dari mulutnya. Akhirnya, strip cahaya abu-abu tampaknya tidak tahan lagi dengan penyempurnaan api biru, dan itu berubah menjadi bola cahaya putih yang keluar dari api biru untuk mencoba dan melarikan diri. Namun, Hanli sudah siap untuk ini, dan dia menjentikkan jarinya ke udara, melepaskan sambaran petir emas di tengah guntur yang keras.
Bola cahaya putih langsung direduksi menjadi ketiadaan oleh busur petir emas, dan sedikit kegembiraan muncul di mata Han Li saat melihat ini. Aku akhirnya berhasil mengeluarkan indera spiritual iblis tua itu. Sekarang, aku hanya perlu memurnikan kuali lagi dengan esensi darahku sendiri untuk dapat menggunakannya. Setelah itu, dia membuat segel tangan dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah, yang meledak menjadi awan kabut darah yang menghilang ke dalam kuali. Api biru kemudian mulai menyala dengan intensitas yang lebih besar, dan kuali kecil mulai berputar. Ini adalah kuali kata ungu yang diambil Han Li dari klon Sue Guang. Itu adalah harta karun surgawi yang tidak lengkap yang menurutnya sangat merepotkan untuk ditangani, dan dia tidak berani memperbaikinya segera karena ada indera spiritual Cekigong di dalam harta itu. Gumpalan indera spiritual ini telah mengembangkan sedikit sifat spiritual, dan tidak hanya menolak untuk keluar dari kuali, ia bahkan dapat menggunakan sebagian dari kekuatan kuali untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, butuh Han Li beberapa tahun untuk akhirnya memaksanya keluar dari kuali sebelum menghancurkannya. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menyempurnakan kuali, dan itu akan menjadi senjata ampuh baginya. Dalam hal keserbagunaan dan ketidakpastian, kuali kata ungu ini lebih unggul bahkan dari pecahan bilah yang telah diambil darinya, jadi itu pasti pengganti yang sangat bagus. Han Li memurnikan kuali kecil selama 7 hari 7 malam, dan hanya pada hari ke-8 prosesnya selesai. Dia mengayunkan selongsong melalui udara dengan ekspresi gembira untuk memadamkan api biru, mengikuti mana kuali menyusut menjadi seukuran ibu jari manusia sebelum menempel erat ke dahinya. Han Li menutup matanya dan mulai menilai penggunaan kuali, sementara kuali itu sendiri berkilauan dengan cahaya ungu redup yang kecerahannya berfluktuasi. Setelah 3 hari 3 malam, Han Li membuka kembali matanya saat senyuman muncul di wajahnya. Dia sudah menguasai sebagian besar penggunaan kuali, dan dia meletakkan tangan ke dahinya sendiri untuk menyimpan harta itu. Han Li berhenti sejenak, lalu mengangkat tangan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru, yang memotong lengan bajunya untuk memperlihatkan lengannya yang telanjang. Di lengan bawahnya ada tanda kuning samar yang ditinggalkan oleh pedang tebasan roh surgawi yang mendalam itu. Han Li mengalihkan pandangannya ke tanda itu, dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menggertakkan giginya dan menekan lengannya ke lengan bawahnya yang terbuka, lalu menggunakan kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Cahaya keemasan melintas di seluruh tubuhnya saat riak keemasan melonjak di lengannya, dan di bawah rangsangan kekuatan spiritual murni, tanda yang nyaris tak terlihat di lengan bawahnya mulai menjadi lebih jelas. Berangsur-angsur berubah dari kuning menjadi hijau, lalu perlahan-lahan beralih ke warna hijau tua. Dari kejauhan, sepertinya sebuah miniatur pedang berwarna hijau gelap tertanam di lengannya. Ekspresi tegang muncul di wajah Han Li saat melihat ini, tapi dia terus menyuntikkan kekuatan spiritual. Setelah 10 menit penuh berlalu, miniatur pedang hijau tua itu tiba-tiba bergetar, lalu mulai berkeliaran di lengannya seolah-olah itu hidup kembali. Hati Han Li tergerak saat dia segera melepaskan lengannya sendiri, dan suntikan kekuatan spiritual emas juga berhenti dalam sekejap. Dalam sekejap pedang miniatur itu telah berkeliaran di kulitnya, seluruh lengannya menjadi panas terik, seolah-olah sedang dipanggang di atas api terbuka, dan semua meridian di dalam lengan itu juga terkena semburan rasa sakit yang luar biasa. Itulah sebabnya dia buru-buru menghentikan apa yang dia lakukan. Tanpa suntikan kekuatan spiritual, pedang berwarna hijau tua itu kembali ke posisi semula, lalu kembali ke tanda kuning yang nyaris tak terlihat. Alis Han Li berkerut erat saat dia menilai tanda kuning itu, dan hanya setelah beberapa saat dia ragu-ragu melenturkan lengannya sendiri. Lapisan cahaya biru melintas di lengannya, dan lengan baju yang robek langsung pulih. Senyum masam muncul di wajah Han Li saat bergumam,
sepertinya kekuatan sihir tahap integrasi tubuh saya masih belum cukup untuk memungkinkan saya menggunakan harta itu. Jika saya benar-benar ingin memanfaatkan harta ini, saya harus mencapai tahap Grand Ascension terlebih dahulu. Setelah itu, Han Li berhenti sejenak sebelum menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi. 2 bulan kemudian, bahtera biru raksasa tiba-tiba berhenti di udara, dan Han Li membuka matanya saat merasakan ini saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Hampir pada saat yang sama, suara patriark keluarga Long terdengar di dalam ruang rahasianya. Kakak Han, kita hampir mencapai simpul spasial. Bahtera terbang adalah target yang terlalu besar, jadi kita tidak bisa melakukan perjalanan di dalamnya lagi, kita harus turun dan terbang dari sini. Begitu, jawab Han Li, lalu mengayunkan lengan bajunya ke udara di sekelilingnya. Beberapa puluh bendera formasi dengan warna berbeda langsung melesat keluar dari dinding ruangan sebelum menghilang ke lengan bajunya sebagai seberkas cahaya spiritual. Setelah itu, dia terbang keluar ruangan sebagai seberkas cahaya biru, dan pada saat dia tiba di udara, ada sekelompok ras manusia dan roh yang sudah menunggu di sana. Dia bukan yang terakhir muncul dari bahtera, segera mengikutinya adalah pria berambut panjang dari keluarga Lin, dan cendekiawan tua dari ras roh. Begitu cendekiawan tua itu tiba, dia segera melantunkan sesuatu sebelum mengarahkan jarinya ke bahtera biru raksasa, yang dengan cepat menyusut menjadi sepotong kecil kayu biru yang kemudian ditarik ke lengan baju cendekiawan itu. Han Li mengalihkan pandangannya ke seluruh area sekitarnya untuk menemukan bahwa mereka masih berada di atas lautan yang tak terbatas, dan tidak ada catatan untuk dilihat di dekatnya. Kita berada sekitar 4 atau 5 hari lagi dari tujuan kita. Simpulnya tidak terlalu besar, tetapi terletak di sudut terpencil wilayah Xuanwu, di mana faksi paling haus darah dari pasukan ras iblis kekerasan terletak. Iblis kekerasan ini sangat kejam, dan tempat ini jauh lebih kacau daripada dimanapun di seluruh wilayah Xuanwu, jadi kita harus melanjutkan dengan hati-hati, kata patriark keluarga Long dengan serius. Jika kita memilih simpul jahat di dekat kota Deep Heaven, kita akan dapat meminimalkan risiko yang terlibat. Wanita muda dari keluarga Ye menghela nafas dengan sedih. Tidak ada node spasial di dekat kota Deep Heaven yang cocok. Saya telah mengirimkan pengintai yang telah memastikan bahwa hanya melalui node ini kita dapat langsung mencapai pegunungan Bloodstone dari alam iblis Penatua. Pegunungan Bloodstone sangat tandus, jadi kita seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun di sana. Jika kita memasuki alam iblis Penatua melalui simpul lain, kita berisiko langsung menghadapi musuh yang kuat, atau berakhir terlalu jauh dari tujuan kita, sehingga membutuhkan perjalanan yang lebih lama dari yang diperlukan, jawab patriark keluarga Long dengan menggelengkan kepalanya. Wanita muda itu terkekeh, saya baru saja mengartikulasikan angan-angan, saya memiliki kepercayaan penuh pada pengaturan yang telah Anda buat, Kakak Long. Patriark keluarga Long hanya tersenyum dan tetap diam. Pada saat ini, gadis suci 1000 musim gugur mendekati patriark keluarga Long, dan mereka berdua berdiskusi singkat sebelum berangkat dengan orang lain. Selama 4 hari berikutnya, Han Li dan yang lainnya bertemu dengan beberapa kelompok penjaga jahat yang berpatroli, mulai dari selusin penjaga hingga lebih dari 100. Berbeda dengan makhluk jahat yang muncul di dekat kota Deep Heaven, penjaga jahat ini terlihat lebih tinggi, dan mengenakan baju zirah setan yang bertuliskan rune setan biru. Tentu saja, itu akan menjadi masalah sederhana bagi kelompok Han Li untuk membunuh penjaga jahat ini, tetapi hanya menyembunyikan diri dan terbang melewati penjaga tanpa ketahuan. Bahkan makhluk paling kuat di antara penjaga jahat ini hanya berada di tahap transformasi dewa, jadi tentu saja tidak mungkin bisa merasakan sekelompok makhluk tahap integrasi tubuh. Pada sore hari keempat, serangkaian bintik hitam tiba-tiba muncul di atas lautan yang jauh, dan setelah terbang sedikit lebih dekat,
titik-titik ini terungkap sebagai gugusan pulau karang dengan ukuran berbeda. Yang terkecil dari pulau-pulau ini hanya berukuran beberapa kilometer, sedangkan yang terbesar mendekati 100 kilometer, dan patriark keluarga Long berhenti sebelum beralih ke gadis suci. Rekan Daois 1000 musim gugur, kemungkinan besar ada makhluk iblis tingkat tinggi yang terletak di depan, kami akan mengandalkan Anda sekarang. Manik-manik Devil Vein yang kami bagikan sebelumnya. Jika kami terkena, aktifkan ki jahat dalam manik-manik segera, dan kita masih bisa berbaur. Gadis suci 1000 musim gugur tersenyum dan memberikan tanggapan tegas, lalu membalik tangan untuk menghasilkan bendera putih, yang dia lambaikan di udara untuk menghasilkan semburan bunga putih yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya meledak dengan cepat. Awan kabut putih berukuran sekitar 1 hektar segera muncul di udara dan menyelimuti seluruh kelompok. Setelah itu, gadis suci mulai melantunkan sesuatu, lalu melambai-lambaikan bendera di udara beberapa kali, dan serangkaian rune 5 warna mulai muncul di dalam kabut putih. Semua orang di dalam kabut kemudian mulai kabur sebelum akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Semua orang sangat gembira melihat ini, sementara ekspresi Hanli tetap tenang saat dia melepaskan indera spiritualnya ke dalam kabut di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, sedikit kejutan melintas di matanya. Kabut ini mengandung semacam batasan, membuatnya sama sekali tidak terdeteksi bahkan oleh indera spiritualnya yang luar biasa. Mata Hanli sedikit menyipit saat cahaya biru melintas di dalam pupilnya, dan dia akhirnya bisa melihat lapisan kabut putih itu, yang telah membentuk penghalang pelindung. Namun, bahkan melalui mata rohnya, kabut itu sangat redup dan nyaris tak terlihat. Ini menanamkan Hanli dengan sangat percaya diri pada pembatasan ini, dan ekspresinya sedikit mereda saat cahaya biru di matanya memudar. Jenis penyembunyian ini secara alami tidak akan bisa membodohinya, tetapi kecuali ada beberapa raja iblis di depan yang memiliki teknik rahasia khusus, tidak ada makhluk iblis tingkat tinggi yang dapat melihat melalui penutup ini. Kultivator manusia lainnya dalam kelompok itu juga dengan cepat menyadari betapa dalamnya kabut ini, dan mereka sangat senang dan tertarik dengan penemuan ini. Tepat pada saat ini, gadis suci 1000 musim gugur tiba-tiba mengibarkan bendera di tangannya ke depan, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang memandu seluruh awan kabut putih ke depan. Hanli dan yang lainnya masing-masing menghasilkan manik hitam yang ditelan, lalu menyembunyikan aura sebelum terbang ke depan bersama dengan batasan berkabut. Dengan demikian, rombongan itu terbang ke gugusan Pulau Karang dalam sekejap mata. Hampir 100 km jauhnya dari mereka, fluktuasi spasial meletus, diikuti dengan munculnya bola cahaya merah muda. Setelah cahaya memudar, dua sosok humanoid terungkap, salah satunya adalah seorang wanita berpakaian istana putih yang memegang koin tembaga ungu di satu tangan. Dia ditemani oleh seorang pria berbaju besi hitam kekar yang memasang ekspresi sangat hormat saat dia berdiri di sampingnya. Koin tembaga ungu di tangan wanita itu tiba-tiba menghilang saat dia berkata kepada pria kekar itu, "Hei, buatlah beberapa persiapan, aku akan melakukan ramalan surgawi di sini." "Nyonya, kamu masih belum sepenuhnya pulih dari serangan balik ramalan surgawi terakhir, tentunya bukan ide yang baik untuk menggunakannya lagi dalam waktu sesingkat itu," kata pria berbaju besi hitam itu dengan ragu-ragu. Melakukan ramalan surgawi 2 kali berturut-turut secara alami akan sangat membebani tubuh saya, tetapi ini bisa menjadi satu-satunya kesempatan saya untuk sembuh total, jadi saya tidak boleh melewatkannya, jawab wanita itu. Ini hanya sekelompok kultivator integrasi tubuh. Jika Anda bersedia mempercayakan gada gempa asal kepada saya dapat membunuh mereka semua dan menemukan obat roh yang Anda cari, kata pria kekar itu. Gada gempa asal memang sangat kuat, tetapi di basis kultivasi Anda saat ini, Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Selain itu,
Peringatan dari koin tembaga takdir menunjukkan bahwa orang-orang ini pasti memiliki ukuran yang bisa melawan Origin Quick Match. Baiklah, itu cukup omong kosong, mulailah persiapan segera. Jika kita menunda lebih lama dari ini, akan cukup merepotkan untuk mengejar mereka lagi, kata wanita itu. Tubuhnya bergoyang, dan pada saat berikutnya, dia muncul lebih dari 1000 kaki sebelum menggosokkan kedua tangannya, lalu merentangkannya untuk melepaskan 8 benda. Ini adalah 8 boneka kayu hitam, yang masing-masing tingginya hanya sekitar setengah kaki, memiliki kepala besar yang tidak proporsional yang sebanding dengan ukuran tubuhnya, dan memiliki ekspresi yang berbeda. Setelah melepaskan 8 boneka kayu, Hei berputar di tempat untuk melepaskan ratusan lempengan batu dari tubuhnya, yang semuanya menyatu di depan untuk membentuk platform batu hijau setinggi sekitar 80 kaki. Platform batu memiliki pola hijau cerah yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya dan memancarkan aura primordial yang tak terlukiskan. Hei kemudian membalikkan tangan untuk menghasilkan bola kristal biru yang berkilauan, yang dia lemparkan dengan kejam ke laut di bawah. Bola kristal menghilang ke lautan dalam sekejap, diikuti oleh Hei yang menunjuk ke bawah, dan gelombang raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki tersapu. Ombak naik ke udara untuk membentuk penghalang air biru yang meliputi platform batu, serta 8 boneka kayu. Baru pada saat itulah Hei menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, "Altar sudah siap, Nyonya." Wanita itu mengangguk sebelum turun ke penghalang air. Dia kemudian membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu, di mana penghalang air mulai berkilauan dengan cahaya biru. Ruang terdekat melengkung, dan seluruh penghalang air secara bertahap menjadi transparan sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, 8 boneka kayu melayang ke depan untuk muncul di atas panggung batu dengan 2 boneka kayu berdiri bersebelahan di setiap sudut.